Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya pada hari ini kita bisa dipertemukan melalui online kepada seluruh Bapak Ibu guru, staf tata usaha, keluarga besar SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Khusus pada siang hari ini Bapak ingin menyapa bermesraan, ingin bersilaturahim dan bersenda gurau seperti biasa dengan kalian, anak-anakku sekalian, anak-anak sekvensi SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Marhaban ya Ramadan, selamat datang. Marhaban artinya berlapang dan berbahagia hati. Kedatangan bulan Ramadan, insya Allah kita akan melaksanakan saum Ramadan 1441 Hijriah. Sebelum Bapak menyampaikan hal-hal yang ingin dibicarakan dan dikomunikasikan, Bapak ucapkan selamat dulu. Selamat sukses kepada kalian yang mewakili SMK Negeri 1 Kota Sukabumi yang telah menjuarai lomba tingkat Jawa Barat untuk vlog ya oleh Fikri kelas 11 produksi film, dan untuk jingle oleh Alivia kelas 11 Otin. Dua-duanya mengharumkan nama sekolah kita di tingkat Jawa Barat dan maju terus, berkreasi terus, dan segmensi mempunyai tradisi prestasi. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, orang tua, peserta didik SMK Negeri 1 Kota Sukabumi, saya Separman Udung, Kepala SMK Negeri 1 Kota Sukabumi menyampaikan salam sejahtera, salam hormat, salam takzim, salam kangen, salam keindahan. Kita adalah bersaudara untuk membesarkan, mendidik anak-anak kita. Selama darurat COVID-19 ini, kita tidak bisa bersua, tidak bisa bertemu, tidak bisa bercandaria, dan tidak bisa berbagi. Anak sekalian, jangan lupa bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan besar, tamu agung. Maka kita harus menyambutnya dengan 3 persiapan. Pertama adalah persiapan fisik. Siapkan fisik kita yang sehat, yang prima, karena bulan Ramadan dihadapkan dengan kegiatan yang berat untuk melawan hawa nafsu dan menahan lapar kita. Yang kedua, persiapan ilmu. Kita harus memiliki ilmu yang cukup. Rasulullah menyampaikan imanan wahtisaban. Dasarnya iman dengan ilmu dan keikhlasan untuk mengharap ridha Allah. Tahu apa-apa yang membatalkan Ramadan saum, dan tahu apa-apa yang membatalkan pahalanya. Kalau hanya membatalkan Ramadannya saja, hanya makan, minum, dan jima. Tapi ada amalan-amalan yang membatalkan pahalanya. Berbicara bohong, kazab, ya, mengumpat, ya, kemudian berbicara kotor, jorok, kemudian berbicara yang menyakiti orang lain. Ya. Nah, itu adalah amalan-amalan yang menghapuskan pahala saum Ramadan itu. Ya. Tidak membatalkan Ramadannya, saumnya, tetapi membatalkan pahala saumnya. Yang ketiga adalah persiapan amalan kita, amaliyah kita. Persiapan dengan memperbanyak saum sunat di bulan Sya'ban ini, sehingga di bulan Ramadan kita sudah terbiasa dan meningkatkan amalan-amalan yang lainnya. Anakku sekalian, sebagaimana biasa, Bapak menyampaikan beberapa hal dalam upacara atau dalam pembicaraan atau dalam pertemuan yang diakhiri dengan kuis. Ya, maka pada hari ini pun ada kuis ya, walaupun tidak live, nanti disampaikan jawaban kuisnya itu kepada pembina OSIS kita ya, Pak Ruli Fatur Rahman, SPDMT, dengan nomor HP 0852 2232 5983. Nanti di akhir akan disampaikan kuisnya ya. Kalau kita merujuk Al-Quran dan Sunnah, hadis Nabi, maka ada minimal 5 nama untuk bulan Ramadan. Nama lain bulan Ramadan. Ramadan sendiri artinya dari remba, artinya panas, membakar, menghanguskan. Jadi idealnya setelah Ramadan ini, maka dosa-dosa kita dihanguskan, dihabiskan. Sehingga Rasulullah menyampaikan, kita akan keluar kayaumi waladat sumin butuni ummihi. Kita akan keluar tanpa dosa, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Itu idealnya. Ada 5 nama lain untuk Ramadan. Yang pertama adalah Syahrul Tarbiyah. Syahrul Tarbiyah artinya adalah bulan pendidikan. Selama Ramadan tahun ini insya Allah 30 hari, 720 jam. Ini adalah kurikulum ilahiyah. Bagaimana kita belajar, kapan kita bangun, kapan kita saum, kapan membaca Al-Quran, kapan i'tikaf, kapan kita Idul Fitri, lulus atau tidak lulus. Nah, selama Ramadan inilah kita mengikuti pendidikan konsepsi ilahi. Maka Ramadan disebut Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan.
Yang kedua, bulan Ramadan juga disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sebab pada bulan Ramadan inilah pertama kali Al-Quran diturunkan, ya. Itulah Syahrul Quran. Karena dalam surah Al-Baqarah 184, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Minimal, standar minimal tamat bacanya satu Quran 30 juz, khatam membacanya, itu minimal, ya. Ditingkatkan dengan menggalinya, memahaminya dan seterusnya, terutama mengamalkannya. Yang ketiga disebut Syahrul Jud, yaitu bulan peningkatan amal. Di bulan Ramadan ini Rasulullah itu meningkatkan amal baiknya. Rasulullah itu dikenal dengan seorang yang penyantun, belas kasihan dan penyayang, pemberi pada yang lain. Tetapi di bulan Ramadan dia meningkatkan pemberiannya. Dan Rasulullah SAW sudah terbiasa di bulan Ramadan itulah melepaskan atau membebaskan tawanan-tawanan perangnya di bulan Ramadan. Syahrul Jud, bulan peningkatan amal soleh. Yang keempat disebut Syahrul Jihad, yaitu bulannya perjuangan. Ketika Rasulullah selesai melaksanakan perang Badar Kubro, Rasulullah menyampaikan bahwa peperangan yang besar ini adalah perang kecil, jihad kecil. Ada jihad yang besar, jihadul akbar, yaitu jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Di bulan Ramadan inilah kita dituntut semua untuk melawan, menahan, mengendalikan hawa nafsu kita. Makanan yang halal ada di rumah kita, tapi kita kuat tidak memakannya. Apalagi makanan yang haram, tentu saja kita akan lebih kuat menahannya. Yang halal saja kita kuat, ya. Perempuan, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bersuami istri, istrinya yang halal ada di rumah tidak bisa disentuh selama Ramadan ini di siang hari itu. Padahal halal dan istrinya, apalagi istri yang haram, tentu saja akan bisa kita menjauhinya. Uang yang halal ada di rumah kita, kita tidak belanjakan. Apalagi uang yang haram milik orang lain, tentu saja kita akan menjauhinya. Itulah bulan Ramadan, bulan jihad untuk memerangi hawa nafsu kita. Yang terakhir adalah Syahrul Mubarakun. Syahrul Mubarakun adalah bulan berkah. Tuzidukum fit ta'ah, bertambah-tambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ya, dalam hadis qudsi itu bahwa pada bulan Ramadan ini Syahrul Mubarakun, bulan yang penuh berkah dengan 5 kriteria. Yang pertama, dibukanya futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Yang kedua, gulikat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wasul selatis sayatin, dibelenggu setan-setan. Yang keempat, diampuni dosa. Dan yang kelima, dilipat gandakan pahala amal baik. Sehingga amalan di bulan Ramadan yang sunat diberi pahala amalan wajib, dan yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Itulah 5 nama dari bulan Ramadan. Yang pertama Syahrul Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Yang kedua Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Yang ketiga Syahrul Jud, bulannya peningkatan amal baik. Yang keempat Syahrul Jihad, bulannya perjuangan melawan hawa nafsu. Dan yang kelima Syahrul Mubarak, bulannya berkah. Anakku sekalian, dalam kekangan ini Bapak selalu berpesan berbaik-baiklah. Jadilah orang yang saleh dan salihah, anak yang saleh dan salihah. Tinggal di rumah, stay at home, jangan kemana-mana. Hindari begadang. Hidup bersih. Kalau keluar selalu pakai masker. Ikuti, taati aturan pemerintah, taati dan hormati perintah orang tua. Sehingga saum kita benar-benar saum yang akan mengabulkan doa kita. Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 orang yang dikabulkan doanya. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Doanya terkabul. Yang kedua adalah al-madlum, orang yang didolimi. Doa orang yang didolimi. Yang ketiga adalah so'imun, hatta yuftiru, doanya orang saum sehingga ia berbuka. Mudah-mudahan Ramadan ini kita semua kaum muslimin bersaum, melaksanakan saum selama Ramadan ini, dan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya. Semoga Ramadan ini akan benar-benar membersihkan kita dari dosa-dosa dan Allah mengabulkan doa kita. Semoga COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar bisa bertemu lagi di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi dalam bercandaria, berbagi ilmu, dan saling berkasih mesra, saling mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Demikian yang Bapak sampaikan. Sebelum menutup pembicaraan ini, sebagaimana biasa, Bapak sampaikan kuis. Sampaikan kuis ini jawabannya melalui Bapak Ruli Fatur Rahman, SPBMT, pembina OSIS kita, ya, yang nomor HP-nya melalui WA atau melalui IG atau melalui website sekolah, banyak media, ya. Nomor 0852 2232 5983. Kuisnya ada 3. Yang pertama, sampaikan
5 nama lain untuk bulan Ramadan beserta maksudnya. 5 nama lain untuk bulan Ramadan beserta maksudnya. Yang kedua, bulan Ramadan disebut bulan berkah, syahrun mubarakun. Sebutkan 5 keberkahan apa yang Allah berikan selama bulan Ramadan itu. Dan yang terakhir, sampaikan 3 orang yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 pertanyaan, dan silakan jawab. Tentu saja yang menjawab benar akan diundi ya, sehingga masing-masing seorang yang berhak mendapat hadiah yang menarik dari sekolah. Anakku sekalian, Bapak Ibu guru serta tata usaha beserta para orang tua, terutama pengurus komite sekolah yang saya hormati, sekolah kita sudah melaksanakan beberapa program kegiatan. 5 program kegiatan selama Covid ini. Yang pertama, menyiapkan tempat cuci tangan yang representatif. Yang kedua, pembagian masker kepada keluarga sekolah dan kepada masyarakat. Yang ketiga, kita memberikan sembako kepada keluarga sekolah yang tidak mampu. Yang keempat, kita telah melaksanakan penyemprotan disinfektan kepada lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar oleh sekolah. Dan yang terakhir, kita membuat video edukatif tentang penanggulangan tanggap COVID-19 ini dengan sekemampuan kita. Itulah 5 gerakan kegiatan kita selama COVID ini, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa usaha kita tidak akan mengubah takdir Allah, tapi yang mengubah takdir Allah adalah doa kita. Berdoalah, pasti Allah mengabulkan. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya saing dalam bekerja, tampil mandiri